Perdagangan dan distribusi menjadi sektor penting bagi perkembangan ekonomi daerah. Bukan hanya bagi bisnis besar, tapi juga UKM, toko kelontong, bahkan warung-warung kecil sederhana. Usaha-usaha tadi bergantung pada ketersediaan barang dan harga yang stabil. Retail grosir hadir sebagai penghubung, bagaimana menjembatani itu agar pelaku usaha bisa mendapatkan harga yang stabil. Lalu, seberapa besar peran Indogrosir yang mengambil pasar di Ceruk ini hadir dan memberi manfaat bagi pertumbuhan ekonomi di Jambi. Hari ini kita akan membahasnya bersama Christo, Manager Member Service Indogrosir Jambi. Saya Dedi Rahmawan, inilah Tapso Jam Bisnis. Selamat siang Pak Christo. Selamat siang Pak Dedi. Sehat Pak ya? Sehat. Udah, ini pertama kali saya hadir di sini melihat toko Indogrosir Jambi. Oke. Terima kasih atas kedatangannya Pak. Siap, terima kasih. Agak surprise juga tadi Pak. Ternyata rame, terus ya lalu lintas orang belanja, trafficnya tinggi, dan ternyata ada apa di dalam juga ternyata Pak ya? Ada. Apa namanya? Forklift. Ya, forkliftnya Ya. di dalam juga sambil orang belanja. Oke. Pak Christo di sini sebagai manajer member service Indogrosir. Bagaimana sih sebenarnya peran Indogrosir dalam menjaga ketersediaan barang dan stabilitas ekonomi di Jambi lah? Oke. Baik Pak Dedi. Jadi sebagai pelaku retail grosir, tentunya kami menjual barang dagangan ini untuk mencari keuntungan. Oke. Dan caranya bagaimana kami fokusnya kepada memenuhi kebutuhan konsumen langsung dan tentunya pelaku usaha. Oke. Nah, dua itu merupakan sebagian besar konsumen yang berbelanja di kami. Tentunya untuk menjaga kestabilan harga ini kita selalu kontrol, terutama sembako. Oke. Bisa dibilang untuk sembako terutama beras, minyak dan gula itu kita hampir tidak pernah kosong. Juga untuk menjaga harga, kita juga melihat nih pasaran itu harganya tuh seberapa sih, sehingga kami tidak intinya kami mau mengikutilah harga pasaran gitu. Harga pasar. Betul. Tapi kan artinya Pak, harga pasar, apabila harga pasar tadi namanya ini grosir ya, tentu pasti akan jauh lebih murah ya dibanding. Betul. Dan konsumen sini biasanya pasti mereka pemilik toko seperti itu ya. Betul. Itu dijual kembali ya. Iya. Ya. Betul. Artinya tadi untuk menjaga itu kita stok selalu kita jaga stabil gitu ya. Artinya tidak putus itu. Betul. Salah satu caranya itu kita selalu koordinasi nih sama supplier kami. Misalnya ada isu apa nanti kedepannya ada seperti apa itu Indogrosir lebih tahu. Jadi kita bisa mengambil langkah lebih cepat lah untuk menjaga stok. Antisipasi ya. Betul. Oke Pak Christo, tadi Ya. kan kita bilang ini sebagai pusat grosir lah ya. Betul. Itu dengan harga yang relatif sangat murah lah dibanding tempat lain. Bisa contoh mungkin Pak, harga-harga yang murah lah di sini. Oke. Buatnya. Siap. Mumpung lagi lebaran ya Pak, Ya. tentunya kelapa tuh. Oh santan ya? Iya. Benar. Salah satu contohnya barangnya ini nih Pak. Jadi Senkara ini kita menjual harganya itu 155.900 per dus. Nah itu kalau di eceran itu jadinya 4.350. Nah kalau kita mau beli picisan itu harganya jadi 4.370. Oh, bahkan untuk pisisan pun lebih murah juga. Iya gitu. Dan promo bonus yang lain tuh seperti ini Pak. Mungkin harganya sama dengan di luaran. Untuk sasa, santan kelapa, itu dihargai 124.800. Tapi kita ada bonus poin Pak. Itu sebagai benefit bagi konsumen ya. di Indogrosir. Iya, Betul. dapat poin. Gitu. Member lah ya. Betul. Iya. Oke Pak, sebenarnya kalau Pak Christo sudah berapa lama di sini? Di Jambi sudah 2 tahun. 2 tahun ya. Pak, selama itu Bapak melihat ada nggak sih pola pergeseran masyarakat untuk berbelanja di Jambi ini, terutama dari konsumsi mungkin atau kebutuhan yang mereka cari gitu? Oke. Tentunya pasti ada perubahan ya Pak ya. Namanya masyarakat dan ekonomi itu terus berkembang gitu Pak ya. Memang tidak secara signifikan betul, cuman yang awalnya itu hanya sebagian besar membeli kebutuhan sembako gitu segala macam untuk kebutuhan rumah tangga lah Pak gitu. Tetapi semakin berkembangnya juga Indogrosir itu menjual untuk pelaku usaha UMKM.
warung rumah makan gitu. Jadi kita menyediakan kebutuhannya juga. Berarti bisa disimpulkan juga bahwa konsumen Indogrosir pun semakin luas ya. Meluas, betul Pak. Segmentasinya bukan misalkan toko warung kelontong. Betul. Oke, itu ya Betul. perubahan pola. Oke Pak Kristo, tadi itu kita bicara sampel harga ya. Yes. Lalu sebenarnya seberapa besar sih Pak menurut Bapak kontribusi Indogrosir ya kan bagi pelaku UMKM lah atau usaha mikro di Jambi Pak? Oke. Sama misalnya pemilik warung gitu kan? Oke. Sebenarnya cukup sangat besar menurut saya Pak ya. Karena berbelanja di Indogrosir ini kan menggunakan sistem member. Oke, member. Semua pelaku usaha tadi warung kelontong, rumah makan gitu, UMKM, mereka tuh mendaftarnya namanya tuh member merah Pak. Ya, saya pernah dengar tuh member ada warna-warna berdasarkan betul. warna. Member merah itu jadi setiap yang berbelanja di Indogrosir senilai nominal tertentu bisa mendapatkan poin. Oke. Nah, poin itulah bisa dibelanjakan kembali untuk barang dagangan apapun. Begitu. Itu akumulasi ya, kumulatif. Akumulasi. Oke. Selain member merah apa lagi? Ada lagi berarti? Member biru. Biru. Member biru itu lebih ke konsumen langsung Pak. Konsumen langsung ini berarti apa? Rumah tangga atau gimana maksudnya? Ibu rumah tangga. Rumah gitu tangga. bisa. Ya. Gitu. Perhitungan poinnya berbeda tuh. Perhitungan poinnya berbeda. Tentunya lebih besar ke pelaku usaha tentunya Pak. Kan kita juga mau Indogrosir mau Iya. berkontribusi besar lah Pak. Biar rantai ininya hidup ya. Betul. Jadi oke. Tentunya Indogrosir kan hidup dari UMKM juga gitu Pak. Semakin besar UMKM-nya, Indogrosir juga senang ikut berkontribusi mengembangkannya gitu. Oke. Salah satunya itu. Atau mungkin ada lagi Pak, mungkin benefit lain lah mungkin yang bisa diterima oleh konsumen. Ada lagi kontribusi kita mungkin bagi warung atau ada lagi ya kira-kira. Oh, jadi kalau sebagai joint member kita itu Pak, kita tuh ada tim yang selalu melakukan kunjungan. Jadi kita juga menjaga kedekatan lah untuk pada member. Itu untuk menanyakan, oh bagaimana berbelanja di Indogrosir, atau ada saran, masukan, yang itu kita tampung dan bisa jadi perbaikan sehingga member yang berbelanja di Indogrosir semakin lebih nyaman lagi gitu. Sekalipun member itu misalkan kan banyak nih saya tahu dari luar daerah nih dari kabupaten. Betul. Tetap melakukan itu. Tetap melakukan itu. Oke, jadi Ya, tapi kita kalau dari luar itu kita biasanya by phone aja. by phone ya. Ya. Tetap artinya tetap menjaga komunikasi tadi ya. Oke, Pak Kristo. Ya. Dalam aktivitas perpulakan ini, menurut Bapak sih sebenarnya sektor ekonomi apa saja yang bisa bergerak lah, terbantu dari hulu ke hilir lah. Oke, mungkin spesifiknya saya kurang bisa mendetailkan ya. Iya. Cuman secara garis besar apabila kita membantu UMKM tadi kan mereka juga untuk mencukupi kebutuhan sendiri toh Pak. Oke. Nah itu kan bisa menyangkut semua sektor lah ya Pak. Pembelanjaan pribadinya dia, untuk mengembangkan usahanya dia. Nah kalau yang langsung berdampak ke Indogrosir itu mungkin ke logistik Pak. Logistik ya. Distributor. Distributor. Gitu. Oke. Semakin Indogrosir besar kan, nanti dari pihak distributor juga semakin berkembang gitu. Pak, kalau kita konsumen dalam catatan Bapak lah, banyak sih dari mana aja sih sebenarnya? Apakah hanya banyak terfokus di kota Jambi atau mungkin catatan mungkin dari kabupaten kota sekitar? Kalau lebih banyaknya pasti yang terdekat lah Pak. Kota pasti ya. Pasti kota itu. Tapi kita ada juga sampai ke Sungai Penuh juga ada. Sampai Kerinci juga. Sampai Kerinci juga ada Pak yang berbelanja di sini. Gitu. Oke. Jadi tidak menutup kemungkinan dimanapun bisa berbelanja di Indogrosir. Oke. Apa yang menurut Pak Kristo mereka konsumen yang jauh-jauh itu bisa tahu dengan adanya Indogrosir di sini? Kalau yang beberapa member yang sudah jadi member Pak, biasanya dari mulut ke mulut Pak. Mereka mendengarnya, mereka misalnya untuk pelaku usaha Pak, rumah makan lah gitu. Mereka senangnya itu berbelanja langsung ke satu tempat. Oh ya benar, jadi one stop lah pokoknya ya. Apalagi mereka lebih mempertimbangkan waktu belanja. Mereka sudah jauh ke kota Jambi, tentunya mau langsung belanja ke satu tempat. Nah, di Indogrosir lah bisa menyediakan semua jenis barang dan merek yang bisa memenuhi kebutuhannya. Pak, sekarang kita nih berada di mana nih Pak? Bisa disebutkan? Oh, ini kita sekarang lagi di ruang namanya ruang perishable Pak. Perishable. Ya, ruang perishable itu menjual buah-buahan, sayur-sayuran, dan semua produk yang membutuhkan area dingin. Pendingin ya? Betul. Oke.
Jadi kayak ini ya buah-buahan, jadi Buah-buahan. makanan lah ya. Bapak. Betul. Terus, Pak, sekarang kan kita tahu nih udah era digital lah ya. Ada perubahan pola belanja masyarakat, ya kan? Tentu. Jadi sebenarnya apa sih strategi Indogrosir untuk tetap relevan dan kompetitif lah? Oke. Pastinya Indogrosir mau ikut berkembang terus Pak dengan pola perilaku masyarakat yang tentunya berubah-berubah. Apalagi sekarang dunia digitalisasi itu sangat cepat berkembang ya Pak ya. Kalau kita nggak bisa ikut, ya kita bisa ketelan lah ya. Betul, tentunya. Nah, untuk digital atau online ini sendiri Pak, kita sudah menyediakan pembelanjaan online. Itu ada ya online. Pesan di warung atau di rumah diantar. Ini by aplikasi atau mungkin lewat WA atau gimana Pak? By aplikasi. Oh, Namanya itu Klik Indogrosir Super App. Itu berbelanjanya sama, pilih produk, nanti pilih kuantitinya berapa, pilih jenis pengantarnya, nanti diantar kok. Oh gitu ya. Iya. Terus salah satu inovasi untuk supaya makin dekat dengan konsumen. Betul. Kira-kira apa yang membedakan nanti ketika konsumen berbelanja secara online dengan langsung ke sini? Misalkan apakah ada namanya ini ya ongkirnya kalau bahasa ini kan, apakah ada batas minimal atau gimana gitu? Apakah harus menjadi member dulu? Oke, kalau untuk jadi member, semua yang berbelanja di Indogrosir, kita harapannya jadi member dulu Pak. Oke. Oh. Karena ada keuntungan poin tadi ya. Betul. Iya. Nah, kalau untuk berbelanja online-nya tentunya pasti kita ada ongkir Pak. Oke, ya. Nah, cuman kita ada sediakan juga mekanisme garis ongkirnya gitu. Jadi pembelanjaan tertentu akan nikmatin garis ongkir. Garis ongkir ya. Betul. Jadi benefitnya. Ya Pak, dari tadi kita bicara soal member nih kan, ada Betul. merah, ada biru. Betul. Jadi tadi lupa kita. Mungkin apa sih syarat untuk menjadi membernya? Oke. Biar masyarakat tahu nih. Siap. Kalau syaratnya itu sebagian besar itu ada 2 Pak. Oke. Yang penting kita ada KTP dan nomor handphone yang bisa dihubungin. Dan pendaftarannya itu sangat gampang Pak. Dari handphone melalui aplikasi Klik Indogrosir Super App tadi, 5 menit sudah jadi membernya. Oh, udah jadi gitu ya? Betul. Kecuali untuk yang pelaku usaha yang member merah tadi. Ya, member merah. Kalau member merah kita harus ada tim yang survei lah ke lokasi untuk memastikan ya bener Anda. Betul. Oh, ya sudah paham. Juga kepentingannya mungkin ya supaya tadi ya distribusinya benar-benar. Oke. Pak, dengan kehadiran Indogrosir di Jambi yang sudah 8 tahun ya Pak ya? Yes, betul. Apa sih peluang masyarakat yang bisa diambil dengan kehadirannya Indogrosir ini Pak? Oke. Ya. Untuk masyarakat yang melek dengan apalagi yang jiwa entrepreneurnya tinggi gitu ya, peluangnya sangat tinggi Pak. Dari mulai warung kelontong, frozen food, atau warung kuliner gitu, atau yang mau coba reseller online gitu. Mereka tuh bisa membelanjakan banyak kebutuhannya di satu tempat dengan harga yang kompetitif. Apalagi namanya grosir, belanja banyak semakin lebih murah lagi. Oh, jadi itu ya. Kalau kamu yang punya peluang, punya jiwa entrepreneur, bisa jadi kesempatan buka warung, ya. Kita sudah melihat lah banyak mungkin di video-video di sosmed bagaimana ada yang viral baru membuka warung gitu kan, menjadi peluang tersendiri bagi Anda. Pak, tadi kan soal bicara peluang bagi masyarakat lah ya dengan hadirnya Indogrosir. Tadi saya di luar lihat ada spanduk itu kayak kemitraan, warung kemitraan. Yes. Itu bisa dijelaskan? Oke, itu namanya TMI Pak. TMI? Toko Mandiri Indogrosir. Oke, Toko Mandiri Indogrosir. Betul. Itu mirip seperti member merah. Cuman itu kita membantu bagi masyarakat. Dia itu sebenarnya pengen berusaha atau memiliki usaha, tapi belum ada pembekalan Pak. Ilmu-ilmu berdagang, menentukan harga, menentukan displaynya seperti apa itu mereka belum cukup. Nol sama sekali lah ya. Betul. Jadi Indogrosir memfasilitasi dengan memberikan semacam coaching gitu. Betul Pak. Itu kita ada pendampingan. Pendampingan. Betul. Itu poin utama dari program Mitra Indogrosir itu. Dan tenang saja Pak, namanya Mitra kita tidak mengambil keuntungan sepersen pun. Jadi keuntungan sepenuhnya milik owner. Owner gitu ya. Iya. Dan bagaimana respon dari program itu Pak untuk di Jambi? Bagus Pak. Kita tentunya sebagian besar member kita tuh pensiunan. Yang mereka memang mempunyai modal usaha, cuman kita bantulah biar mereka ada kegiatan kan Pak itu untuk berwirausaha lagi gitu.
Oke, itu ya. Apa tadi nama programnya Pak? Mitra Toko Mitra Toko Indogrowth Mitra ya. Indogrowth, ya. Oke Pak Kristo, Ya. terima kasih nih perbincangan kita siang hari ini. Semoga bisa memberi manfaat bagi masyarakat di sana, apalagi yang ingin memulai usaha. Sukses Pak. Terima kasih juga Pak Dedi. Oke. Follow semua sosial media jambusines.com.